Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dari Prodi Pendidikan Geografi kelompok 11 akan menjelaskan materi kami mengenai teknik, strategi, dan keterampilan-keterampilan supervisi pendidikan. Pengertian teknik adalah langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh seorang supervisor. Strategi atau metode dalam supervisi adalah suatu cara yang ditempuh oleh seorang supervisor pendidikan guna merumuskan tujuan yang hendak dicapai baik oleh sistem perseorangan maupun kelembagaan pendidikan itu tersendiri. Lalu, skill atau keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengajarkan, mengubah, atau membuat sesuatu menjadi lebih bermakna. Teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan adalah cara-cara yang ditempuh supervisor untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyesuaian masalah manajerial dengan sarana kepala sekolah dalam pengembangan kelembagaan serta masalah-masalah lain yang berhubungan dengan serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan masalah akademik dengan saran para guru kelas atau mata pelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas, di laboratorium, dan atau di alam bebas serta memperbaiki pencapaian hasil belajar peserta didik. Jenis-jenis teknik supervisi pendidikan. Secara garis besar, terbagi menjadi dua, yaitu teknik perseorangan dan yang kedua teknik kelompok. Teknik perseorangan ini menurut Ametembun, teknik perseorangan adalah supervisi pendidikan digunakan bila seorang yang disupervisi dihadapi secara tersendiri atau individual. Biasanya dilakukan terhadap individu yang mengalami masalah khusus atau bersifat pribadi. Menurut Ngalim Purwanto, teknik perseorangan adalah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan kunjungan kelas, mengadakan kunjungan observasi. Lalu yang kedua, teknik kelompok. Teknik ini adalah cara pelaksanaan supervisi terhadap kelompok orang yang disupervisi. Orang-orang yang diduga mempunyai masalah sama dapat dihadapi secara bersama-sama dalam situasi supervisi oleh supervisor. Misal dalam rapat, loka karya, dan sebagainya. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan supervisor dalam pelaksanaan teknik ini yaitu mengadakan pertemuan atau rapat, mengadakan diskusi kelompok, dan mengadakan penataan-penataran. Metode supervisi pendidikan. Dengan demikian, supervisi yang baik perlu menggunakan metode dan teknik yang dapat memudahkan seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya dan tujuan apa yang hendak disupervisi tercapai dengan baik. Metode dalam supervisi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, metode langsung. Metode langsung dalam supervisi pendidikan merupakan cara pendekatan langsung terhadap sasaran supervisi. Metode ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh supervisor yang secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang yang disupervisi, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Yang kedua ada metode tidak langsung. Metode ini dilakukan oleh seorang supervisor secara tidak langsung, akan tetapi melalui media atau alat komunikasi. Supervisor tidak secara langsung menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi, tetapi menggunakan berbagai alat atau media komunikasi. Dan ada juga keterampilan supervisi pendidikan.
Seseorang supervisor pendidikan perlu memiliki skill atau keterampilan-keterampilan tertentu. Yang pertama ada keterampilan kepemimpinan, menyangkut dua aspek bipolar yang pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan yang baik bila terjalin suatu interaksi yang harmonis antara kedua unsur itu. Dalam proses kepemimpinan ini, seorang supervisor sebagai pemimpin pendidikan mungkin menempuh cara-cara sebagai berikut. Yang A, working on atau bekerja di atas. Yang B, working for atau bekerja bagi. Yang C, working within atau bekerja bersama dengan orang-orang yang disupervisi. Yang kedua ada keterampilan dan proses kelompok. Pemimpin dan yang dipimpin merupakan satu kesatuan yang saling bergantungan atau interdependensi. Adanya pemimpin karena ada sekelompok orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga ada keterampilan dalam hubungan insani. Keterampilan dalam hubungan antar manusia atau human relations merupakan keterampilan penting bagi supervisor. Sebab dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, seorang supervisor berhubungan secara langsung atau tidak langsung, baik hubungan vertikal atau horizontal, baik sepihak maupun timbal balik dengan orang-orang yang disupervisi. Yang keempat ada keterampilan dalam administrasi personil. Keterampilan ini berkaitan dengan keahlian seorang supervisor dalam menempatkan seseorang pada posisi yang tepat. Supervisor perlu memiliki keterampilan dalam bidang administrasi personil. Administrasi personil atau personil administration, pembinaan dan pemanfaatan secara maksimal potensi-potensi orang-orang dalam staf. Dan yang kelima ada keterampilan dalam evaluasi. Seorang supervisor perlu melakukan keterampilan dalam menggunakan prosedur dan teknik-teknik evaluasi pendidikan. Evaluasi mengandung keterampilan dalam yang pertama merumuskan tujuan kriteria guna mempertimbangkan berbagai perubahan. Yang kedua ada mengumpulkan fakta-fakta perubahan. Yang ketiga menetapkan kriteria-kriteria dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan mengenai perubahan secara wajar. Yang keempat ada merevisi rencana-rencana yang telah disusun. Supervisor hendaknya membina orang-orang yang disupervisinya. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.